Halo semua, aku Makaila Rizky. Aku Enda nih. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal ngebahas mengenai Jepang. Yang pertama itu ada kebijakan yang pernah dilakukan oleh Jepang. Kedua ada modernisasi yang pernah dilakukan Jepang. Dan yang terakhir ada awal mula Jepang menjadi negara imperialisme. Bahkan sampai ada perjanjian yang dilakukan di salah satu daerah di Indonesia. Kalian penasaran? Yuk simak penjelasan kita. Oh my god! Nah, pada kebijakan yang pernah dilakukan oleh Jepang yaitu politik sakoku. Politik sakoku sendiri adalah kebijakan isolasi diri yang pernah dilakukan oleh Jepang pada tahun 1633 sampai 1853 yang bertujuan untuk menjauhkan Jepang itu dari daerah-daerah asing, yaitu seperti Belanda dan Portugis. Kamu tahu nggak latar belakangnya? Oh, kalau latar belakangnya itu menurut yang aku tahu ya, itu tuh aku pernah belajar tuh pas di sekolah, belajar sejarah nih. Guruku ini ngasih tahu dia itu awal mulanya tuh karena latar belakangnya itu kan Jepang ini kayak negara yang punya budaya gitu ya, budaya khas gitu. Nah jadi budayanya Jepang ini kayak dari Jepangnya ini dia tuh takut kalau misalnya bakalan luntur gitu loh. Jadi dari budaya aslinya ini bakalan kayak luntur karena ada pengaruh bangsa asing yang datang ke Jepang. Nah makanya itu dari Jepang sendiri ini menutup diri atau isolasi gitu dari negara-negara asing biar budaya-budayanya ini kayak nggak tercampur gitu loh. Dan juga Jepang ini tuh punya agama yang namanya itu agama Shinto. Nah jadi dia tuh juga takut gitu loh kalau misalnya agama Shinto ini bakalan pudar karena dari Amerika, dari Portugis itu ngebawa kayak agama-agama lain kayak Kristen, Katolik kayak gitu. Oh iya, itu pada kepemimpinannya Shogun Tokugawa Ieyasu nggak sih? Nah iya, dari itu awal mulanya itu kan si Jepang ini dipimpin oleh sama kaisar ya. Nah setelah itu karena masuk ke politik sakoku ini, dia itu jadinya dipimpin sama shogun. Nah shogun ini tuh istilahnya itu kayak dia pemimpinnya para militer itu. Kan kita udah tahu nih pengertian sama latar belakangnya. Kalau yang pernah aku dengar sih ya, isi kebijakannya itu yang pertama ada larangan untuk masuk ke daerah asing atau ke luar negeri gitu. Terus yang kedua juga adanya perbatasan untuk masuknya pedagang asing ke daerah Jepang. Yang ketiga itu ada larangan buat penyebaran agama Kristen sama Katolik nih. Nah, yang terakhir ada pembatasan juga untuk ekspor dan impor, yaitu di pelabuhan, yaitu pelabuhannya cuma Nagasaki doang bolehnya. Terus kalau yang tentang apa itu namanya yang perjanjian paling akhir deh, yang dia itu bisa Jepang ini akhirnya kayak punya satu perjanjian konferensi Kanagawa itu loh, yang kamu tahu gak sih Kanagawa? Pernah denger sih, cuman bingung gitu loh. Nah jadi kalau menurut yang aku baca nih ya, konferensi Kanagawa itu dia ini kayak perjanjian antara Belanda sih, antara Jepang dengan pihak-pihak luar ini. Jadi dia itu kayak pertandatanganan gitu buat si Jepang ini bisa kerjasama sama negara-negara asing. Contohnya itu kayak Amerika, Portugis, biar si Jepang ini tuh juga kayak nggak akan ketinggalan zaman gitu loh istilahnya. Jadi nah dari konferensinya ini dia tuh berdampak sama si Jepang. Nah Jepangnya ini jadi kayak punya jadi kayak modern gitu lah istilahnya. Bukan modern yang kayak sekarang ya, tapi pada zamannya itu sudah kayak lumayan terbantu lah, kayak dari persenjataannya juga, baru perdagangannya kayak gitu. Bahas mengenai modern, pasti kita bakal masuk ke dalam modernisasi yang pernah dilakukan Jepang, yaitu restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini modernisasi yang pernah dilakukan oleh Jepang pada tahun 1683 sampai 1912. Jadi tuh dengar sih negaranya tuh berubah jadi yang modern gitu loh daripada yang sebelumnya, karena kan sebelumnya tuh kayak banyak larangan-larangan gitu kan. Kamu tahu nggak tujuannya itu buat apa? Kalau tujuan buat modernisasi itu ya itu juga buat ngebantuin si Jepang biar nggak ketinggalan zaman gitu nggak sih, yang ada dari politik sakoku tadi kan. Iya. Tadinya kan politik sakoku itu kayak Jepang ini kayak jadi terisolasi
isolasi gitu kan, banyak larangan-larangan. otomatis tuh kayak Jepang ini nggak tahu dunia luarnya kayak gimana. Jadi menurut aku nih ya, dan yang aku baca nih, si konferensi Meiji apa namanya, modernisasi ini, dia itu kayak ya ngebantuin Jepang gitu loh. Jadi kayak membawa era baru buat Jepang, jadi kayak lebih Terbuka. tahu, lebih Iya. terbuka gitu loh. Dan oh iya, satu lagi, kan tadinya dari pemimpin Jepang ini kan awalnya kaisar, cuma pas masa politik Sakuku ini dipimpin sama Shogun. Nah iya, nah jadi pas era baru ini, modernisasi ini, Meiji ini kembali lagi ke kaisar gitu. Jadi ya bakalan kembali lagi. Berarti seiring perubahan yang ada dalam Jepang ini itu karena kepemimpinannya kan. Nah iya, bisa. Nah, itu secara singkat mengenai restorasi Meiji guys. Selanjutnya kita bakal ngebahas nih yang paling terakhir, yaitu adalah gimana sih awal mulanya Jepang menjadi negara imperialisme, bahkan sampai ada perjanjian yang dilakukan di salah satu daerah di Indonesia. Wah, Kamu tahu nggak awal mulanya gitu? kalau imperialisme sih aku nggak tahu ya, maksudnya kayak masih belum kayak yang terbuka banget kalau aku. Kalau dari aku sih ya, Jepang itu menjadi negara imperialisme sendiri karena kebutuhan bahan baku dan tempat pemasarannya itu menjadi negara industri yang maju. Nah, itu dalam awal mulanya itu sendiri itu Jepang tuh menjadi negara imperialisme setelah peristiwa restorasi Meiji pada tahun 1866 sampai 1869. Selanjutnya ada Kaisar Meiji yang berhasil menggulingkan kekuasaan keshogunan dan modernisasi Jepang. Terus Jepang menjadi terbuka deh terhadap kehadiran asing setelah restorasi Meiji. Itu sih yang aku tahu. Nah, ini kan ada perjanjian yang dilakukan di daerah Indonesia kan, namanya tuh perjanjian Kalijati, dilakukan di Subang, yaitu di Jawa Barat. Tapi kamu tahu nggak sih isinya tuh apa? Wah, kalau menurutku ya, perjanjian Kalijati itu kayak perjanjian antara Belanda di Indonesia ini kayak menyerah tanpa syarat gitu loh ke Jepang. Jadi kepemimpinan atau kekuasaannya si Belanda ini kan awalnya yang 350 tahun tuh. Nah itu tuh kayak sebelum Apa nih? setelah Jepang nyerah ini, Belanda. Kamu kenapa? Nah si Belanda di Jepang ini, dia ini kayak ngelakuin dia kurang lebih kayak konferensi tadi. Jadi dia tuh menandatangani gitu si Jepang. Ya udah sih. Jadi ini si Belanda ini setelah jadi setelah sekian lama kekuasaannya bukannya kita tahu dulu. Nah oke, jadi kan lebih enak. Jadi setelah kekuasaannya Jepang Belanda yang lama tinggal di Indonesia ini, si Belanda ini nanda tanganin tuh namanya perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati ini isinya pokoknya Belanda ini yang ada di Indonesia itu menyerah tanpa syarat ke Jepang. Jadi ya kekuasaan dari Belanda ini otomatis pindah semua ke Jepang. Nah jadi seperti itu. Oke. Kan kalau misalnya perjanjian dilakukan di salah satu daerah di Indonesia, berarti Ya pokoknya itu kayak istilahnya ngomong tangan gitu loh guys. Tapi Iya. tetap aja Indonesia ini cuma jadi jajah, cuma ganti tangan gitu. tapi kan gini, kan Jepang itu pasti bakal ada cerita awal mula dia masuk Indonesia kan. Nah, itu awal mulanya tuh kalau seingatku sih di daerah dekat rumah kita sendiri atau daerah kita Kalimantan Utara. Oh iya guys, di Kalimantan Utara ya, sekarang Kalimantan Utara ya. Mungkin segitu aja ya guys tentang tentang Jepang yang sudah kita bahas dari kebijakan, sudah modernisasi, bahkan sampai ada awal mulanya terjadinya Jepang Imperialisme gitu ya. ya, sampai ada perjanjian Kalijati. Semoga kalian bisa ngerti. Bye guys. 如果我忘了怎么爱你，
那一定是我失忆昏迷。